dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang bisa memberikan roh iman dalam hidup setiap kami. Hanya Engkau yang membuat kami mampu tegak berdiri sampai akhir. Hanya anugerah dan kasih sayang-Mu yang membuat kami akan terus naik dan tidak turun. Sesungguhnya hidup kami semuanya karena anugerah. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang ajaib. Karena itu hamba berdoa sore hari ini, Engkau yang tolong kami satu demi satu Tuhan. Engkau yang buat iman kami tidak goyah. Engkau yang buat pengharapan kami tetap hidup. Engkau yang buat hati kami tetap berkobar hanya bagi-Mu. Malam hari ini sampaikan pesan-Mu buat anak-anak-Mu. Buat kami semua mengerti ya Tuhan, segala sesuatunya sungguh karena anugerah, karena kasih karunia, dan karena pemberian Tuhan saja. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu yang kudus yang menjelaskan dan bicara dengan kuat di hati kami. Engkau ubah Tuhan setiap kami dan Tuhan memberkati kami. Jangan lewatkan satu orang pun malam hari ini. Terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih karena Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih karena Tuhan yang ajaib setia. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, ada satu renungan yang saya ingin kita sama-sama merenungkan dengan hati kita. Hari-hari ini ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan di hidup saya. Dan terutama ketika saya mulai merenung tentang yang namanya bagaimana sebetulnya supaya hidup orang percaya ini bisa menikmati seperti yang Tuhan janjikan. Saya mengerti bahwa tidak ada yang sempurna selama kita hidup di dunia. Dan kelak kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi sangat sedih kalau kita melihat kenyataan cukup banyak orang percaya yang sebenarnya masih jauh dari apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupannya. Dan ketika kita ditanya, mengapa kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan janjikan? Biasanya orang akan berkata, ya karena kamu tidak percaya, karena kamu tidak punya iman. Dan seringkali orang mempertanyakan iman orang lain, berkata, di mana imanmu? Saya merenung, saya berkata, ternyata kenyataannya tidak segampang yang diucapkan. Nah, manusia cenderung dengan gampang menghakimi. Dengan berkata, mana imanmu? Padahal kalau dia sendiri mengalami itu, belum tentu, saudara. Dan kemudian saya merenung lagi, lalu iman itu apa sebetulnya? Yang dikatakan percaya itu yang bagaimana? Dan semua kita punya pergumulan, kita masih mengharapkan akan janji Tuhan. Lalu kita berkata, yang namanya iman itu seperti apa? Kelihatannya sederhana, tapi tidak sesimpel yang kita pikir. Kelihatannya rumit, tapi seringkali juga sederhana banget. Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat sesuatu yang dari dasar sekali. Saya tidak ingin kita bicara yang terlalu muluk-muluk. Mari kita bicara yang dasar banget. Nah, dari situ nanti kita akan naik. Dan membiarkan Tuhan membawa kita naik dalam pengertian-pengertian yang ajaib. Karena beberapa hari yang lalu, terus terang saudara, Tuhan ngomong begini dengan saya. Ada banyak anak-anakku yang sudah bisa menangkap nih visi-visi besar yang aku berikan dalam hidup mereka. Tapi ada lebih besar, lebih banyak lagi yang sampai hari ini masih bergulat sebetulnya dengan pergumulan-pergumulan pribadinya. Dan Tuhan berkata kalau mereka belum bisa menang, bagaimana diharapkan mereka bisa menangkap, mengerti akan hal-hal yang besar dari Tuhan. Nah, karena itu malam hari ini mulai dengan jujur. Jujur terhadap Tuhan dan jujur terhadap diri kita sendiri.
Nah, karena itu mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Lihat mulai ayat yang ke-14, saya akan bacakan buat saudara sampai dengan ayat yang ke-24 lah. Markus 9 mulai ayat yang ke-14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kalau Anda baca Injil, saya terus terang cukup kagum itu. Ahli Taurat itu muncul di mana-mana. Kalau Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit, ahli Taurat muncul dan berkata dengan kuasa Beelzebub dia menyembuhkan orang sakit. Mereka berkata ini kuasa gelap ini. Tapi kalau enggak sembuh, muncul juga dia. Nah, benar kan? Enggak bisa sembuh kan? Bukan Tuhan berarti. Nah, ujungnya yang paling benar adalah diri mereka sendiri. Tapi anyway, kita teruskan lagi. 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Jadi kalau Anda baca background ceritanya, Yesus dengan 3 muridnya naik ke gunung dan dimuliakan Tuhan di sana. Nah, di bawah ada 9 murid yang lain dan direpotkan dengan orang yang sakit dan kerasukan. 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seseorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Lalu kemudian perhatikan perkataan dari ayah dari anak itu. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saya mau ulang ini kalimat terakhir. Ini ayah dari anak yang kerasukan setan itu. Dia berkata, dia ngomong ke Tuhan loh. Dia berkata begini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Padahal kalau Anda perhatikan, ayat 17, dia berkata begini, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan terakhir dia bilang, karena itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah dia, dan kasihanilah kami. Kalau orang itu berkata gini, Tuhan, jika engkau dapat, maka saya bertanya begini, sebetulnya imannya bulat atau enggak bulat, saudara? Enggak toh? Karena perkataan jika. Harusnya kalau bulat berkata, kami yakin Tuhan, engkau bisa tolong. Malah sebetulnya Bartimius yang buta itu malah bulat bu imannya. Lalu ada lagi perempuan Sirofenisia yang dikatakan Tuhan anjing, dia malah berkata gini, anjing juga makan dari remah-remah tuannya. Ada lagi perwira Romawi yang berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Nah itu imannya bulat. Ini orang imannya berkata, jika engkau dapat Tuhan, memang aku bawa kepadamu. Tapi dia berkata, sebab itu, jika engkau dapat, tolong dia. Dan kasihani kami Tuhan. Coba Anda perhatikan. Kalau kita seringkali kan mendengar perkataan kita harus punya iman yang seperti ini. Hati kita harus teguh, kita harus mantap.
iman kita harus oke. Tapi kenyataannya hari itu datang orang yang berkata jika. Berarti ini kan iman yang sudah cukup gawat sebetulnya. Ini iman yang 50-50 kan, yang berkata gini, ya kalau dapat ya sembuhkan, kalau enggak ya aku maklum, wong ini penyakitnya susah. Benar nggak saudara? Tapi kalau Anda perhatikan dengan baik ya, sebetulnya ya, yang ajaib daripada pria ini adalah kejujurannya. Dan hari ini tidak banyak orang yang jujur seperti ini di hadapan Tuhan. Kita mencoba menutupi segala sesuatunya. Kita mencoba berkata begini, Tuhan aku percaya, Tuhan aku bisa. Segala macam, padahal dalamnya goyah. Pria ini berkata, jika engkau dapat, dia jujur. Lalu kemudian perhatikan jawaban Tuhan. Menarik sekali. Alkitab mengatakan, jawab Yesus. Katamu jika engkau dapat, berarti perkataan jika itu persoalan buat Tuhan. Karena itu dia bahas, dia berkata, gimana lu ngomong jika aku dapat? Lalu kemudian Tuhan ngomong begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seakan dia berkata begini, loh, kalau ada yang namanya percaya, tidak ada yang mustahil. Nah sekarang saya mau tanya, ini yang percaya ini siapa? Yang disebut tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya ini bapaknya itu atau Yesusnya? Ayo, saya ulang lagi ya. Anda kalau baca kitab itu harus yang jelas, saudara. Oke? Dikatakan begini, katamu jika aku dan engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mau tanya, orang yang percaya ini siapa yang mengatakan ini adalah bapak tadi? Angkat tangan. Ayo berpendapat saudara, jangan tidak berpendapat nih. Nggak ada hukuman kok. Tetap masuk surga, tenang aja. Tidak berpendapat malah nggak masuk surga kalau tidak bertobat. Oke, siapa yang berkata gini? Oh, ini yang dimaksudkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ini sebetulnya adalah yang dimaksudkan Tuhan bapak tadi. Coba angkat tangan. Siapa yang berkata gini? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu berlaku buat Tuhan. Ada nggak? Siapa yang berkata gini? Dua-duanya, angkat tangan. Yang paling gampang toh, aman toh. Tapi coba renungkan, saudara. Sepintas memang saya yakin, Anda mungkin telusuri bahasa aslinya mungkin itu tunggal. Gitu. Saya nggak tahu, Pak Stefanus coba dicek. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya atau orang-orang tuh. Kita harus periksa. Mungkin itu tunggal, mungkin saya belum cek lagi. Tapi saudara dengarkan baik-baik. Sebuah mujizat itu murni karena iman manusia atau gabungan antara iman manusia dengan imannya Tuhan. Tuhan itu kalau bertindak perlu iman gak sih? Ayo. Mulai bingung kan saudara? Berarti saya berhasil. Kalau Anda masih, tidak tahu apa-apa Pak, wah itu gawat saudara. Dia berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, teruskan dulu ya, supaya nanti tambah mudeng, saudara. Segera, ini bagus nih, Bapak ini responnya cepat sekali. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Dia percaya nggak, saudara? Hah, percaya nggak? Dia berkata, aku percaya. Tapi dia tambahi, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi dia percaya nggak? Ayo. Sebentar dia ngomong, aku percaya. Terus dia bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bahasa Inggrisnya, help my unbelief. Tolonglah ketidakpercayaanku ini. Yang percaya nggak ya? Percaya, tapi dia teriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Coba renungin, saudara. Kalau yang namanya iman yang tidak memenuhi kualifikasi ini, menurut pikiran kita, ya iman kayak begini. Ya kan? Kalau kita membayangkan ini, iman yang hebat itu kan yang percaya. Mau apa-apa, percaya.
Satu hari ada orang mati, bangkit ya, percaya, bangkitkan. Walaupun kenyataannya entah. Percaya, pokoknya orang nekat, percaya. Tapi kenyataannya banyak orang kecewa. Setelah dia teriak-teriak percaya itu dia kecewa. Kenapa? Sebab ternyata itu betul-betul bukan percaya. Tapi kita mencoba menutupi fakta kenyataan di hati kita. Beda dengan pria ini. Dia berkata, aku percaya. Langsung dia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lagi ini kok disembuhkan. Baca di Alkitab. Apanya yang hebat? Menurut saya, kejujuran. Justru kejujuran itu menyentuh hati Tuhan. Pura-pura percaya tidak akan pernah menyentuh hatinya. Nah, sekarang saya mau cerita ini sebuah pengalaman. Ini baru kejadian 2 minggu yang lalu. Baru, saudara. Pagi itu kalau nggak salah hari apa ya, Senin atau hari apa ya, saya lupa. Saya lagi pagi dari rumah mau ke kantor, mau ke gereja. Di tengah jalan saya dengan Pak Thomas, dengan Bu Ripkah. Ada seorang ibu atau saudara yang telepon. Nah, dia bukan orang Semarang. Tapi kalau mereka pas di Semarang, kebaktian dengan kita. Tapi kalau tidak, dia tinggal di kota lain di Jawa Tengah. Jemaatnya orang lain. Nah, pada waktu itu dia cerita begini. Minta tolong saya mendoakan bayinya. Mereka ini, istrinya ini baru melahirkan anak pertama. Perempuan. Dan ketika di dalam kandungan, dokter sudah mendeteksi ada kelainan. Jadi di empedunya kalau nggak salah, itu ada kayak seperti tumor atau kistenya. Nah, begitu anak itu lahir, dicek semua oleh dokter, betul. Dan itu beberapa teman lihat di bagian ini, di dekat lambung ini, itu seperti ada kayak benjolan yang gede sekali. Dan waktu dicek, dokter berkata ini kista atau tumor, saya nggak tahu. Nah, dokter kita cukup rendah hati, tidak nekat. Dia berkata, Bu, kami tidak bisa ngoperasi. Karena ini bayi. Dan operasi bayi itu resikonya tinggi sekali. Tapi ini kalau nggak dioperasi, anak ini kesian. Nanti efeknya banyak, segala macam lah. Wah, bayangin saudara, itu bayi. Lalu kemudian, tapi kami dokter Indonesia tidak berani ngoperasi. Kami di Semarang nggak berani. Kami sarankan ibu bawa ini bayi ke Singapura aja segera. Lebih cepat, lebih baik. Nah, ditanyakan biaya berapa untuk ngoperasi bayi ke Singapura. Dicek, Singapura mengatakan 1 miliar rupiah. Bayangin. Dan mereka ini dalam keadaan belum siap uang segitu untuk mengoperasikan anaknya 1 miliar. Dan dokternya berkata bawa pulang aja. Karena secara medisnya mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ini harus dioperasi. Mereka bilang kami tidak mampu, ibu harus ke Singapura. Di Singapura dicek 1 miliar. Dalam keadaan seperti itu dia telepon kami. Dia berkata gini, sudahlah saya berharap kepada Tuhan saja. Itu percaya enggak? Ayo. Beriman enggak gitu? Beriman kan? Beriman enggak? Itu beriman atau kecepit? Ayo. Karena saya mau ngajak Anda ngomong belak-belakan ini. Supaya saudara mengerti, manusia tetap manusia. Nah, waktu ibu ini telepon, bilang, bisakah minta Pak Petrus mendoakan anak ini sebelum saya bawa pulang ke kota saya? Saya ya kasihan, saya bilang. Ya boleh. Terus mereka berkata, ya akan dibawa ke kantor, ke gereja. Sekian jam kemudian, datanglah keluarga ini, rombongan rame, kurang berapa ya, 5 atau 6. Dan gendong bayi kecil. Waktu saya lihat bayi ya saudara. Waduh, itu ciptaan Tuhan yang sempurna. Bayi bisa cantiknya kayak begitu saudara. Mungil, cantik sekali. Kasihan saya. Tapi ketika saya kasihan, sadar saya ini. Ya, kasihanku bisa membawa apa? Kalau belas kasihan Yesus hebat. Tapi mungkin hari itu
belas kasihan Tuhan disalurkan ke perasaan saya. Saya nggak tahu. Saya nggak mau terlalu menduga. Tapi saudara, sejujurnya ini, ketika pertama kali saya dengar kondisi anak itu seperti itu, dan katanya harus ke Singapura, otak saya ini, otak pendeta ini berkata begini, berapa sih biayanya? Kalau nggak terlalu tinggi, tak minta sumbangan banyak orang. Terus dioperasi aja. Bayangin saudara. Sedangkan orang tuanya berkata, aku mau berharap ke Tuhan. Ini pendeta berpikir, nyariin duit ngoperasi. Ini beriman nggak namanya saudara? Saya mau tanya. Ayo. Loh, sejujurnya nih, saya sendiri tidak yakin dengan diri saya. Saya yakin kalau Tuhan mau, bisa. Tapi Tuhan di luar kendali saya. Maaf. Saya nggak bisa nih semena-mena. Tuhan sembuhkan. Nggak bisa. Suka-suka dia. Nah, bagaimana membuat Tuhan bekerja? Nah, itu misteri buat saya. Kadang dia kerja, kadang tidak. Kadang sembuh, kadang mati. Loh ya. Coba saudara, pikir. Loh, ini saya buka hati dan kenyataan loh saudara. Lah Bapak kok gitu? Makanya. Usah antri doa ke aku saudara. Oh, kadang-kadang juga saya nggak percaya kok. Loh, ini kenyataan bayi seperti ini suruh ngapain? Loh, teorinya kan harus percaya, Bapak pendeta harus begini. Teorinya begitu. Lah kenyataannya manusia saya itu. Saya ini sudah bolak-balik loh. KKR kesembuhan. Lihat mujizat di depan mata saya. Tapi tetap manusia, saudara. Tetap manusia. Lah kok podo mbek aku, Pak? Ayo makane, ayo. Sama aja kadang-kadang kok. Lo lihat fakta gitu, lihat bayi gitu, enggak tega saya. Tapi kalau ditanya, oh apakah Bapak punya iman? Enggak. Loh, saya percaya gini, Tuhan mampu, ya saya percaya. Dia mau tidak? Nyembuhkannya gimana? Pelan-pelan? Atau butuh waktu? Butuh waktu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 12 tahun? Tidak jelas. Nah, tanya Tuhan toh Pak. Seandainya tiap kali segampang itu tanya Tuhan, ya toh, ya beres semua. Loh, jadi Bapak tidak tiap kali dijawab Tuhan, yora. Nah, mbok kirain apa Tuhan? Piye Tuhan? Itu kan, loh, itu kan ada saat-saat saya tahu Tuhan ngomong. Tapi seringkali kita pas butuh, ya diem. Lah suruh piye? Ayo. Anda mau tahu namanya iman? Ya ini kenyataan saya begini. Lah kok iso gini. Ya mbuh juga lah, nanti kita belajar lah. Tapi ini saya mau ngomong apa adanya. Karena ini saya ketika lihat itu ya. Waduh, saya bilang. Ini gimana Tuhan? Sakit loh. Ya akhirnya saya bilang, ayo kita doalah. Saya ini ditunjukin benjolannya aja nggak mau saudara. Tambah meruntuhkan. Karena saya juga nggak tega saya. Akhirnya saya ajak doa keluarganya. Yang nangislah mamahnya. Wah, anak baru lahir, anak pertama begitu. Teman-teman los kepala itu. Saya bilang Tuhan, mbok disempurnakan toh Tuhan. Corone piye mbuh aku ora ngerti. Ya toh. Dan kalau engkau mau mak geletek ini beres ini. Nah, kalau boleh ya ini anak ini engkau ciptakan sempurna kayak gini ya. Biarkan dia selesaikan tugas lah. Ini kok sakit kan susah menderita. Yesus ngomong gitu toh saya. Wah, dalam nama Yesus, set, engkau pergi ke penyakit tinggalkan. Ora tuh. Menggeremimil sama Tuhan deh saya ini. Saknolah Tuhan. Tulungan mbok anjak los tuh. Oh bahaya be kok ngene kok nolorone setan memang kurang ajar tenan. Ya tak salahke setan terus biarin saudara. Memang Tuhan enggak pernah salah kok. Saya enggak gitu toh. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dah, Mbak pulang. Mau apa lagi saudara?
Segitu toh. Ini mungkin imannya bapak ini. Aku percaya. Tolonglah aku tidak percaya ini. Gembor pertamanya percaya. Ya tahu waktu dia datang, boleh nggak minta Pak Petrus mendoakan doa? Saya bilang oke. Nggak berkata gini, lah aku nggak beriman. Nggak mau gitu. Nanti belakangnya saya bilang, Tuhan, aku tuh nggak punya apa-apa. Karunia itu tidak dalam kendaliku. Urusan kesembuhan begini bukan dalam kendaliku. Nah di situ saya melihat saudara, namanya kasih karunia, anugerah. Entah apa yang terjadi ini saudara, saya tidak ngerti persisnya bagaimana. 2 hari kemudian, dapat kabar saya masih di Gorontalo tuh, KKR. Dikabari itu ada cairan keluar lewat vaginanya. Keluar, benjolan itu kempes tinggal separuh. Hatiku rotok gede, lumayan luar biasa. Tapi bukan berkata imanku hebat, kesembuhanku hebat. Enggak. Sadar nih, tahu diri nih. Saya bilang terima kasih Tuhan. Mbok tolong dikempes bes entek saya berkata gitu. Tolongnya Tuhan sakno. Cok gitu tok loh. Saya diberi kabar, terus gak berapa hari keluar lagi sampai kempes. Bawa ke dokter, dicek di lab, dokter heran. Hilang, semua bersih. Tidak ada lagi bersih. Mengagumkan gak Yesus kita? Iya toh? Wah aku kagum kok saudara. Lah Bapak ngerasa kayak apa? Orang ngerasa kayak apa-apa. Nah saya berkata ini loh. Saya itu mencoba ya membuat saudara down to earth. Mendarat ini. Karena banyak orang itu memulai dengan sesuatu yang hebat-hebat. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan kalau khotbah dia ngomong gini. Saya begitu percaya. Saya terlalu percaya. Wah saya bilang hebat nih orang ini. Kasus yang tak alami ini saya nggak berani ngomong saya terlalu percaya. Malah saya berkata gini, saya keterlaluan seringkali. Ternyata untuk mempercayai dia itu tidak segampang yang dipikir. Tuhan yang nggak ngomong apa-apa, nggak jawab apa-apa, saudara. Jadi bagaimana Pak ini? Lah itu loh yang namanya kasih karunia. Nah, hari ini saya akan ajak Anda melihat begini. Kalau engkau lihat tangga ya, itu kan 2 bambu begini kan, tangga dari bambu itu ya. Dan ada trap-trapnya. Nah, itu bambu yang 2 itu, sejajar itu. Sebetulnya itu yang satu namanya iman, yang satu namanya anugerah. Kita akan belajar ada namanya tingkatan-tingkatan iman. Iman itu ada ukurannya. Nah, juga ada tingkatan-tingkatan anugerah. Ini saling berkaitan. Seberapa imanmu akan mempengaruhi seberapa anugerah dalam hidupmu. Sebaliknya juga bisa. Seberapa anugerah yang engkau terima, segitu juga roh iman yang kau punya. Nah, penggabungan dua-duanya menciptakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan saya belajar bahwa ternyata di samping ada iman kita, ada juga imannya Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dikatakan ada kalimat gini. Have God's kind of faith. Milikilah imannya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya jenis iman tertentu. Dan itu Tuhan sebetulnya bisa alirkan dalam kehidupan kita. Kita lihat ya beberapa ayat saudara. Supaya kita belajar sedikit. Lihat Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-16.
Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Ya toh, ada satu anugerah kasih karunia, ditumpuki kasih karunia berikutnya. Naik lagi kasih karunianya. Makanya Paulus berkata, makin besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya, membuat dia kerja makin keras. Nah, setiap orang itu punya kasih karunia yang beda-beda. Punya tingkatan anugerah yang beda-beda. Dan Paulus mengatakan, makin besar anugerah yang dia terima, membuat dia kerja makin keras lagi. Nah, sejajar dengan itu, menarik sekali dalam Roma pasal yang pertama. Tadi kan Yohanes 1:16, sekarang Roma 1:17. Dikatakan oleh Paulus, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Namanya from faith to faith. Dari iman yang satu kepada tingkatan iman yang berikutnya. Kalau anugerah ada tingkatannya, maka iman juga ada tingkatannya. Nah, saudara bertanya begini, Pak, apa ada kaitannya? Apa yang membuat ini terkait? Nah, kaitannya di Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua. Roma 5, ayat yang kedua. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk, by faith, oleh iman, lewat iman, kepada kemana? Kasih karunia ini. Berarti iman itu jalan kepada kasih karunia. Nah, kalau seberapa tingkatan imanmu, sebesar itulah kasih karunia itu. Dan ternyata iman itu ada ukurannya. Dari mana kita ngerti? Coba kita lihat sekarang Roma pasal 12. Nanti saya akan jelaskan lagi kepada saudara. Roma 12, ayat yang ketiga. Roma 12, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap kita ini punya sebetulnya ukuran iman. Nah, ini modal dasar. Bisa berkembang nggak, Pak? Bisa. Makanya ada from faith to faith. Dari iman kepada iman yang selanjutnya. Itu modal dasarnya kita punya ukuran iman. Setiap saudara dan saya punya ukuran iman. Nah, ukuran iman itulah yang sebetulnya dalam ukuran imanmu lah engkau boleh memikirkan apa yang sebetulnya engkau butuhkan. Seberapa engkau membutuhkan dan sebagainya. Nah, itu yang ajaib. Saya ini orang ya, yang dari sejak bertobat, soal iman itu saya gumulkan habis-habisan. Karena begini, saya pernah cerita berulang-ulang. Saya ulang buat beberapa Anda yang mungkin belum pernah mendengar. Ketika saya lahir baru, jadi hamba Tuhan nih, mau lahir baru nih. 3 bulan kemudian, saya tahu Tuhan berkata gini, jadi hambaku nak. Wah, saya senang sekali, saya antusias, saya mau. Tapi sebetulnya orang tua saya yang pertama bilang, jangan. Tanya kalau nggak percaya. Papi saya itu bilang, jangan, kenapa? Pendeta itu repot. Puasa karena terpaksa. Saya baru tahu Pak Yusak kemarin cerita waktu kami ke Palembang ya. Papahnya juga begitu.
Dia pernah akan dapat beasiswa sekolah teologi di Amerika. Dilarang papinya. Ngomong gini, jangan. Ngapain jadi pendeta nggak enak? Kenapa? Paling enak tuh jadi orang kaya. Ngatur pendeta. Loh kok begitu? Lah aku buktinya, dia bilang. Aku orang kaya di gereja. Pendeta takut sama aku. Kalau kamu jadi pendeta, nanti kamu takut sama orang kaya. Jangan, katanya. Bayangin, saudara. Tapi saya lebih halus ngomongnya. Jangan. Puasa karena terpaksa. Kamu kerja. Dapur tetap bisa ngepul. Zaman dulu kan pakai itu, saudara, kayu bakar, ya kan? Sekarang kan pakai LPG, gak ada ngepulnya. Tapi kamu bisa melayani. Tidak usah hidup dari persembahan orang. Jangan. Bantah orang tua tidak berani. Hati tetap berkata, aku mau Tuhan. Cari jalan saya. Cari jalan. Satu hari saya itu dulu sering baca bukunya Kenneth Hagin almarhum. Tentang iman. Saya baca. Sampai saya berkata begini. Kalau aku nih ngerti yang namanya iman itu apa. Tidak bakal hidupku ini susah. Tidak bakal aku melarat. Kalau orang beriman gak pendeta, bukan gak ada urusan. Iman itu bisa menggerakkan Tuhan, memberkati aku. Kalau saya baca itu buku-buku kesaksian itu, orang-orang itu diberkati kok. Nah kalau ada banyak pendeta sekitar saya miskin pada waktu itu, ya entah, saya berkata, pokoknya saya kalau ngerti iman itu apa, hidup saya akan berbeda. Lalu kemudian saya tanya ke banyak pendeta, Pak, iman itu apa, Pak? Saya masih ingat tuh, pertama kali itu saya datang ke seorang pendeta. Sekarang masih hidup pendeta itu. Pak pendeta, iman itu apa? Wah, bagus nih, anak muda mulai tanya-tanya soal rohani. Karena itu baru kegerakan anak-anak muda tahun itu, saudara. Iman itu ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Dia ngomong gitu. Nah, saya bilang, ya Pak, saya ngerti itu. Tapi rasanya beriman itu gimana, Pak? Beriman itu yakin. Nah, yakin yang gimana? Kan yakin dengan yakin banyak. Yakin yang gimana? Yakin yang mantap. Lah mantap itu pi rasanya. Apa itu Pak mantap? Nah itu iman itu. Balik, saudara. Waduh lah kok siklusnya tok ya. Itu siklus seperti gini, saudara. Siklus seperti apa itu? Tikus takut sama kucing, kucing takut sama anjing, anjing takut sama harimau, harimau takut sama pemburu, pemburu takut sama istrinya, istrinya takut sama tikus. Iya lah, muter gitu tok. Mudeng gak? Lah karena rodok nesu ya saya jahatnya ya, mudeng. Tapi bukan mudeng tuh, bingung saya. Datang ke pendeta kedua. Jawabnya persis sama. Ketiga sama persis. Lama-lama jengkel. Ini pendeta ini kok kayaknya kok mulut tok. Datang ke pendeta keempat saya. Sekarang sudah almarhum. Di Ungaran dulu tugasnya. Saya naik bis tuh ke Ungaran. Sore-sore kira-kira jam 5 di depan gereja nih. Saya ngobrol dengan dia, saya bilang, Pak, iman itu apa? Orangnya halus sekali. Dia bilang, ya, iman itu Ibrani 11. Wah. Tak diam kalau saya hormat dengan dia. Tapi saya bilang gini, Pak, maksud saya kan, oh itu artinya kalau itu kan yakin Pak ya. Iya. Dan itu juga mantap kan Pak? Betul. Lah mantap tuh iman tuh persis. Oh sekolah pendetanya podo iki ya bilang empat-empatnya sama. Kesel saya saudara. Sudah gini. Makanya jangan suka marah sama pendeta. Jadi pendeta tenan saudara satu hari Anda. Lalu saya ngomong begini, Pak, gini aja lah. Daripada muter-muter nih Pak ya. Tolong begini Pak. Saya ini Pak ya. Sepeda motor enggak punya. Mobil apalagi Pak. Naik sepeda aja butut. Dincot kereng saya pikir ambrol nih tinggal. Tunggu waktu ini. Tolong deh Pak. Ajari saya ini loh Pak. Supaya saya maulah seminggu 2 kali kayak les ke tempat Bapak. Naik bus tak lakoni. Nah untuk apa? Ajari saya. Dari firman. Bagaimana supaya saya punya iman. Dan iman saya ini membuat saya bisa punya
sepeda motor sendiri. Sudah gitu aja. Daripada saya ngerti pengertian iman, tak debat teologis, muter-muter, numpak bis kota terus. Nah, pengetahuan saya soal iman gak berguna, Pak. Saya mau tuh yang praktis. Makanya saya sampai hari ini tuh begitu, saudara. Firman ngomongnya apa? Jadi ini gini. Jadi, udah. Bagaimana punya iman bangun holi? Sudah gitu. Tak usah utang. Kan begitu, saudara. Lah dulu belum punya iman kayak begini. Itu pun juga saya berpikir lagi, itu iman apa anugerah atau apa, saya nggak tahu. Tapi hari itu saya mulai dengan pertanyaan, ajari saya, Pak, supaya saya punya iman. Dengan iman itu saya bisa punya sepeda motor sendiri. Oh, saya sudah SMA kelas berapa itu? Kelas 2 ya. Tapi ini pendeta rendah hati loh. Bagus banget dia bilang. Dia dengan senyum berkata, lah orang saya sendiri nggak punya sepeda motor kok suruh ngajari kamu. Anak saya tahu bagaimana bisa dapat sepeda motor ya, saya sudah naik motor. Lah kamu naik bis kota ya sama saya kok. Saya aja nggak punya kok suruh ngajari kamu. Ya saya salaman do Pak, kita kok podo melarati ya Pak. Iya. Berhenti saya tanya pendeta saudara, berhenti. Tapi pencarian saya ngejar yang namanya iman itu gak berhenti. Dan makin didalami sebetulnya ya. Itu kadang-kadang rumit, kadang-kadang simple. Makanya saya berkata sekian puluh tahun ini, kemarin lihat bayi ada kayak begitunya di empedunya. Mikirnya tak cari duit buat operasi. Itu loh manusia. Nah kok podo be aku Pak? Makasih. Berarti Anda ini punya potensi jadi pendeta. Nah kok begitu Pak? Iya. Ini ternyata begini. Memang saya tahu ada tingkatan iman, tingkatan anugerah. Saya mengerti. Memang itu. Tapi kadang-kadang ini aneh saudara. Di saat engkau merasa ya imanmu paling mentok, gak punya apa-apa, gak ada flat di dasar nih. Tapi engkau jujur dengan Tuhan. Yang namanya kasih karunia itu bisa tiba-tiba muncul. Begitu besar. Maka Paulus berkata apa? Dia mengatakan perkataan Yesus, di dalam kelemahanmu lah kuasaku itu apa? Justru dalam kelemahan. Waktu kita bilang Tuhan, sebenarnya ini goyang loh hati. Tapi aku tetap percaya, kalau engkau mau beres. Itu beriman gak? Menurut saya beriman. Tapi bukan iman dalam penampilan yang wow, enggak. Tapi sebuah iman yang masuk pada penyerahan. Dan kita ini cuma tinggal nyerah karena merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Yang saya pernah cerita itu saudara, tas saya di Düsseldorf itu hilang, dicuri orang. Lagi makan di hotel. Saya pikir ini orang Jerman keren semua, pakai jas dan dasi semua. Hilang tas saya. Paspor saya di situ yang paling berharga tentu. Dan itu hari Sabtu. Padahal Seninnya sore saya harus terbang balik ke Indonesia. Dan Jumat saya harus terbang ke Amerika. Di paspor saya itu ada paspor dan ada visa Amerika. Saya bisa dapat paspor baru mungkin dengan cepat, tapi saya nggak mungkin dapat visa dalam satu hari. Anda tahu negara Amerika termasuk yang paling susah untuk orang dapat visa Amerika. Dan hari itu saya berkata, saya cari lapor polisi sudah. Datang polisi itu tak pikir itu kayak CSI atau apa itu, sidik jari dilihat, enggak menyakat tok gitu. Dan polisi Jerman itu kan enggak terlalu rapi, gondrong rambutnya nyatet tok aku ya iso.
Saya berharapnya lebih. Enggak tuh. Nyari. Pulang. Pergi. Teman-teman saya bingung ikut nyariin. Sampai di tong sampah dibukain. Mereka mungkin mau cari duitnya atau barang berharga. Dan tas saya dibuang atau paspornya dibuang kan bisa. Dan teman-teman berkata, Pak, dari rekor nih, banyak orang Indonesia, banyak pendeta kehilangan begini nih. Nggak pernah balik, Pak. Wah, saya lemes. Lagi ngisi retret, saudara. Terus saya dengan teman dibawa masuk ke basement, diajak dengan mobilnya tuh, parkir di bawah. Dia bilang, kamu ngapain ke sini? Siapa tahu Pak dibuang di mana? Aku mau coba cari. Saya di mobil sendirian. Aku di mobil sendirian. Sudah tidak tahu harus berbuat apa. Dan di situ saya tidak berkata gitu. Saya beriman, ayo kembali paspornya dalam nama Yesus. Nggak punya itu loh, saudara. Lemes nggak Pak? Lemes. Saya harap saya bisa lompat-lompat. Oh, udah apa-apa, aku bersuka cita. Saya harap begitu. Enggak tuh. Lah kok pada aku Pak? Makanya Anda calon pendeta itu sudah. Saya ngomong gini, Tuhan, aku ini hamba. Engkau mengerti keadaan. Kalau ini karena ada lubang kesalahan, ampuni aku Tuhan. Engkau bicara apa kesalahanku. Aku bereskan dengan Engkau sekarang. Dan Tuhan tidak ngomong apa-apa. Dan saya berkata, kalau Engkau mau Tuhan, gampang. Tapi kalau Engkau tidak mau, aku tidak nyalahin Engkau Tuhan. Kalau Engkau tidak ingin aku ke Amerika, aku tidak bisa ke Amerika. Kalau Engkau mau aku ke Amerika, aku pasti bisa ke Amerika. Semua kan tergantung Engkau Tuhan. Apapun keputusanmu, aku mau bersyukur. Pokoknya kalau Engkau tidak mau, tidak nak, kamu tidak bisa ke Amerika, ya aku tidak akan bisa ke Amerika. Tapi kalau Engkau berkata bisa, entah bagaimana caranya, aku yakin bisa. Kalau Engkau mau barangku ketemu, pasti ketemu. Tapi kalau Engkau bilang tidak nak, ya tidak akan ketemu. Tergantung Engkau Tuhan, keputusan tergantung. Itu seperti orang tiara apa, saudara? Ya. Udah selesai, saya bilang dengan teman saya, nggak ada Pak. Bilang, oke, antar saya ke tempat retret. Saya mau khotbah. Karena kitab saya ini hilang sekalian, saudara. Saya pinjam Alkitabnya Ribkah. Saya buka file Alkitab, saya khotbah. Di tengah-tengah khotbah, ketua panitianya masuk. Interupsi. Saya anggota DPR. Saya berhenti, dia bilang, Pak, tasnya ketemu. Pasportnya ada di situ. Ketemu, Pak. Oh, kok bisa? Itu diambil orang. Itu ditemukan itu di hotel lain yang naik mobil butuh 15-20 menit. Itu nggak tahu dia ambil, ada uangnya sih sedikit, dia ambil duitnya. Terus yang lain itu tas saya ditaruh di tempat parkir, geletain gitu. Taruh tempat parkir, geletain gitu. Ada orang lewat, lihat itu. Bukan dibawa pulang, dilaporkan security hotel. Security nggak begitu, bukan dibawa pulang juga, diteleponkan polisi. Polisi baru terima laporan, ada orang Indonesia kehilangan tas. Ketemulah. Di situ saya bilang, Tuhan, Engkau ini luar biasa. Itu beriman nggak sih sebenarnya? Ayo. Saya ini merasanya ya enggak. Lemes kok, saudara. Tertekan nggak Pak? Sangat. Senyum aja susah. Nyengir aja susah, saudara. Di tengah-tengah Anda pelayanan, tasmu hilang. Dan saya membayangkan kacau semua schedule saya. Saya harus pulang Senin dengan sebuah surat tanpa paspor. Dan Jumat tidak mungkin saya ke Amerika. Tapi pada akhirnya Tuhan tolong dengan luar biasa. Nah itu namanya iman, tau gak? Ayo. Buat saya mungkin seperti iman yang sangat mentok di dasar. Tapi Tuhan ngajari, seberapapun tingkatan imanmu, belajar jujur dengan Tuhan. Itu aja.
Loh, ada kalanya memang Tuhan bicara dengan jelas. Sering, bukan ada kalanya lah. Tapi ada kalanya dia nggak ngomong apa-apa. Saya alami sekian bulan terakhir ini aneh-aneh. Ada beberapa anak kita ini yang kecelakaan sampai koma. Orang bilang, wah mati Pak ini, koma. Saya bilang, Tuhan ini gimana? Dia berkata gini, beritahu, suruh temannya bisiin aja. Ini saya cerita buat saudara, siapa tahu ini ampuh buat kalau ada temanmu yang ngalami yang sama. Itu saya bilang, ngomong apa Tuhan? Omongin gini, supaya dia berdoa, minta ke Bapak. Bilang, Bapak aku pengen menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Udah itu toh, melek saudara. Sehari tok melek. Sehat sampai sekarang. Itu Tuhan ngomong. Nah kalau itu enak. Tapi ketika seperti yang saya alami tadi, dengan bayi kecil tadi, ketika di Jerman, ya nggak bisa. Mentok ya mentok, nggak bisa. Begitu Pak, iya. So, tidak ada yang namanya manusia super, tidak ada. Yang hebat itu Tuhan kita. Yang hebat itu Yesus kita. Jadi saya berdoa mari kita di tingkatan, di level kita masing-masing. Percaya saja. Belajar untuk jujur. Ngomong ke Tuhan. Sebetulnya ya, Anda ngomong ke Tuhan aja. Itu sudah ada kadar imannya. Dan kalau engkau jujur, saya jujur, Tuhan menghargai. Dan di titik paling rendah dari segala sesuatunya, kejujuranmu bicara dengan Tuhan bisa menggerakkan hati Tuhan dengan luar biasa. Amen, saudara. Karena banyak orang tuh ingin ini. Tapi sebetulnya ukuran imannya nggak nyampe. Saya mau baca sebelum kita berdoa sebuah puisi, saudara. Bukan tulisan saya ini. Saya seminggu ini dikodain anak saya yang paling kecil. Dia mengambil ayat dari Kidung Agung. Katanya, jangan katakan hitam, katanya. Tetapi cantik, katanya gitu. Tapinya kok cantik. Ini lagi usil sama saya yang kecil ini. Gawat. Ada seorang, ini sebetulnya puisi ini lagi rame, saudara. Lagi rame. Ramenya karena ada penyair kita dituduh plagiat. Jadi di internet lagi rame dan sebagainya. Jadi saya tertarik untuk melihat isinya apa sih yang diributkan. Ternyata itu kata-katanya bagus. Saya kutipkan sebagian buat saudara ya. Ini menarik sekali. Judulnya Kerendahan Hati. Oh, luar biasa. Jika engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar. Tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Lumayan loh. Belukar di tepi danau. Buat orang foto lumayan. Saudara. Jika engkau tidak mampu menjadi belukar, jadilah rumput. Rumput yang tumbuh di pinggiran sungai yang membuat bendungan menjadi kuat. Jika engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah jalan setapak. Tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Jika engkau tidak bisa menjadi matahari, jadilah bintang. Artinya, mari kita hidup dalam ukuran iman kita masing-masing. Titik yang paling rendah dengan Tuhan sekalipun, mari jujur dengan Tuhan. Itu akan membawa sesuatu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari datang ke Tuhan dengan jujur di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Kau perlindunganku. Kau arahkan hatimu sembahyang doa. Dan hatiku dengan
Pada hari ini waktu kita terima tubuh dan darahnya, mari percayakan satu hal. Waktu kita makan tubuh dan minum darahnya, itu artinya Tuhan di dalam kita. Apa artinya itu? Kalau Tuhan di dalam kita, sebetulnya itu kekuatan yang luar biasa. Satu hari, ada seseorang yang rumahnya akan disita. Dia hutang sangat banyak. Dan orang yang mengutangin dia sudah tidak sabar. Dia berkata, aku akan ambil rumahmu. Dia berkata, besok jam 10 pagi, aku minta engkau kosongi rumahmu. Karena aku akan masuk, aku akan ambil alih rumahmu. Karena utangmu tidak kebayar. Berita ini terdengar oleh seorang yang sangat kaya di kota itu. Orang yang sangat berpengaruh. Orang yang sangat dihormati orang lain. Dan dia kenal dengan semua pejabat. Sampai kepada militer, kepolisian dia kenal. Dia kenal jenderal-jenderal hebat di kota itu. Lalu kemudian dia berkata begini. Teman-teman, mau nggak besok aku undang engkau makan pagi sama-sama di rumah temanku. Temanku ini orang yang sederhana. Tapi aku ingin ajak kalian menikmati makan pagi di rumah orang sederhana. Mereka senang sekali. Ini orang paling kaya, orang paling berpengaruh. Dan kemudian dia beritahu, dia datang kepada orang yang nangis yang akan disita rumahnya. Dia bilang, kenapa kamu menangis? Besok aku kehilangan rumahku, Pak. Aku tidak bisa bayar hutangku. Hutangmu berapa? Sekian. Kenapa jadi begitu tinggi? Kena bunga. Kamu hutang dengan rentenir ya? Ya Pak, saya terpaksa.
Dan hutang saya sekarang berlipat-lipat karena bunga berbunga. Dia bilang, besok aku akan makan pagi di rumahmu. Jam berapa orang yang ngutangi kamu akan datang nyita rumahmu? Jam 10. Dia bilang, jam 9 aku akan makan pagi di rumahmu. Sediakan aku nasi goreng aja, yang biasa-biasa. Aku bawa beberapa temanku dan 2 jenderal. Boleh nggak kamu jamu aku makan? Loh Pak, rumah saya mau disita Pak. Jam berapa? Jam 10. Jam 9 kita makan pagi dulu. Saya mau jamu teman-teman saya. Ayolah. Saya tidak akan mengganggu kamu setelah ini. Izinkan saya makan pagi di rumahmu. Dia berkata, baik. Mungkin terakhir sebelum saya serahkan rumah kepada orang itu karena saya nggak bisa bayar lagi. Hari yang ditentukan, saudara. Orang yang paling kaya di kota itu, dia datang jam 9 pagi. 2 orang jenderal ikut dia. Beberapa pejabat penting yang diundang datang. Dan mereka makan pagi nasi goreng sederhana. Tidak ada apa-apanya. Dengan telur sepotong. Dan mereka makan pagi. Semua tamu orang-orang terhormat tidak ada yang protes. Yang undang orang paling kaya. Dan bukan orang yang kikir. Orang yang murah hati. Orang yang punya pengaruh. Tapi dia orang yang paling kaya. Hari itu makan pagi yang paling lama. Karena ngobrolnya banyak. Dan tepat jam 10, saudara. Anda bisa bayangkan, penagih hutang datang. Orang yang ngutangi rentenir ini datang. Dengan beberapa bodyguardnya, pengawal-pengawalnya. Debt kolektornya yang gede-gede badannya. Dia gedor pintunya. Lalu kemudian, ketika digedor pintunya, orang kaya ini berkata kepada yang punya rumah, mereka kah itu? Kira-kira Pak? Lalu kemudian dia berkata kepada seorang jenderal polisi yang di sebelahnya, Pak, bisa minta tolong bukain pintunya. Ada tamu. Oh ya Pak, katanya. Mereka berteman. Dan ketika pintu dibuka, yang keluar jenderal polisi, saudara. Ini semua preman ciut nyalinya. Dari begini langsung kempes, saudara. Yang nagih utang, ngomong, Bapak cari siapa? Saudara tahu apa akibatnya? Polisinya ngerti persoalannya. Dia berkata begini, kurangi buang semua bunganya, atau kamu saya masukkan penjara. Kamu main bank gelap rupanya. Kamu mau masuk penjara atau kurang? Yang jenderal militernya berkata begini, lebih baik kamu hapus dong hutangnya, jadi amal sekalian. Ya Pak, ya. Lunas ya, lunas. Tanda tangan lunas. Selesai. Nasi goreng paling mahal saudara hari itu. Sebab ada orang penting yang di rumah itu. Amen. Bayangkan yang datang bukan jenderal. Yang datang raja di atas segala raja. Kita berkata, Tuhan, aku terima tubuh dan darahmu di sini. Kalau setan datang yang bukain pintu Yesus, iblis berkata, nyengir jelek, saudara. Ya wis, luyur pergi, saudara. Tapi kalau engkau isi dengan dirimu sendiri, habislah. Berapa banyak orang tidak tertolong karena dirinya ini full of self, penuh dengan dirinya sendiri. Hari ini sebentar kita terima tubuh dan darahnya. Benar-benar ya berkata, Tuhan, kau please masuk di hidupku, masuk di rumahku, masuk di semuanya. Anda akan lihat pertolongan Tuhan. Tapi yang kedua, saya mau percaya. Dengan kita terima tubuh dan darahnya, kita di dalam dia. Di dalam dia ini lebih hebat. Anda ingat cerita ketika Yesus bangkit, dia temui para muridnya. Dalam ruangan tertutup, dia nembus tembok. Dan dia berkata gini, tahu ikan goreng sambal pete ya, katanya begitu. Oh enggak ada, sambal petenya enggak ada. Ikan goreng. Dia bilang nih, gua lapar nih, 3 hari kok
Mati geletak gini gak ada makannya. Ikan goreng. Dia makan ikan goreng. Menurut saya dia kasih kecap sedikit kalau dia mau. Dia makan ikan goreng. Durinya pasti dibuang. Ikan gorengnya masuk di perutnya Yesus. Ketika Tuhan meninggalkan mereka, dia nembus tembok. Tidak ada ayat berkata, maka rontoklah ikan goreng yang dimakan Yesus. Tidak ada. Ketika dia naik ke surga, tidak ada cerita. Muridnya menengadah ke atas dan ceplok. Jatuhlah ikan gorengnya. Tidak ada. Ikan goreng itu terangkat ke surga bersama dengan Yesus. Kalau engkau di dalam dia, kita di dalam dia, kita dibawa ke sebuah mujizat, kemustahilan diubah jadi mujizat yang luar biasa. Kita hidup dalam alam supranaturalnya Tuhan. Amen, saudara. Kalau kita mau percaya, engkau berkata, Tuhan, aku percaya sesuatu yang ajaib akan terjadi mulai hari ini. Amen. Angkat tanganmu sama-sama sekali lagi. Memintakan anugerah Tuhan, beri kami roh iman. Sebentar kalau kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau percaya Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Turunkan blessing-Mu. Siapkan kami. Dalam nama Yesus.